Dan keyakinan kami ini kan tidak hanya kami, tapi juga menjadi keyakinan secara struktural dan bahkan keyakinan orang-orang yang menyesal yang tidak memilih Mas Anies ya. Keyakinan dari banyak orang. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena partai ini lebih awal mencalonkan Mas Anies, dan kami melihat bahwa ternyata respon itu begitu tinggi, harapan itu begitu besar. Ya, captive. Selain dari faktor Anies Baswedan, kenapa Partai Gerakan Rakyat ini membludak di mana-mana? Boleh kita cek data dan faktanya lengkap semuanya, membludak, tidak seperti partai-partai. Kenapa sudah mengunci bahwa calon presiden yang akan diusung oleh partai ini adalah Mas Anies? Karena secara historis kekuatan Gerakan Rakyat ini lahir dari kelompok-kelompok relawan saat itu memperjuangkan Mas Anies sebagai calon presiden. Dia inspiratornya ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa kita menganggap selama ini yang menjadi lokomotif perubahan itu adalah Mas Anies, gitu. Yang ketiga, apa yang menjadi pikiran, gagasan, ide-ide yang diusung oleh Mas Anies itu menginspirasi kita. Makanya oleh karena itu Gerakan Rakyat menjadikan Anies Baswedan sebagai tokoh inspiratif dari Gerakan Rakyat. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi inspirasi? Ya, gagasan-gagasan itulah yang menjadi inspirasi. Nah, oleh karena itu yang keempat, kita juga telah mengangkat Mas Anies sebagai anggota kehormatan dengan nomor KTA 001. Artinya bahwa dari sisi itu justru kita ingin yang membedakan anggota kehormatan sama anggota biasa apa, Bang? Kalau anggota biasa kan memiliki kewajiban-kewajiban organisasi. Kalau kehormatan kan karena ada jasanya, karena ada ya. Jadi dia sekedar kehormatan ya, anggota kehormatan. Kehormatan sehingga dia menjadi lebih terikat secara moral ya. Ya, dibanding betul. Secara kalau anggota biasa kan secara organisasi, secara struktur harus melakukan A, B, C, D. Dia lebih pertanyaannya apa-apa yang ditanyakan. Pertanyaan cuma satu waktu itu. Iya, pertanyaan cuma satu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kita melakukan musyawarah, setuju atau tidak Gerakan Rakyat mendirikan Partai Gerakan Rakyat. Dan cuman pilihannya cuma dua, setuju atau tidak setuju. Dan sudah tanya ke mereka setuju nggak Mas Anies dijadikan capres? Sudah ditanya juga ke mereka belum? Waktu itu kan hanya partai politik. Oh, baru partai politik. Partai politik nanti yang kita tanyakan. Ke depan ya Anda juga harus tanya ke mereka. Tapi rakyat tapi dari pandangan semua setuju. Semua setuju. Pandangan umum dari semua DPW semua menyetujui bahwa Mas Anies jadi capres. Jadi artinya Partai Gerakan Rakyat sudah fix ya. Sudah fix untuk calon presidennya adalah Mas Anies ya, Anies Baswedan ya. Jadi itu memang ya karena ya memang satu sisi partai juga harus konsisten ya. Harus. Karena itu memang ya itu adalah bagian dari integritas partai untuk membangun prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Ya, saya setuju bahwa orang yang punya integritas, punya reputasi itu harus diperjuangkan. Apalagi dia pernah menunjukkan sejarah penting dalam memimpin pemerintahan ya. Betul. Kan kita sudah tahu sebenarnya. Dan sudah menyuarakan ini kan tidak hanya Mas Anies. Begitu banyak rakyat yang menyuarakan tentang kondisi bangsa ini. Bung Syukur juga kan sangat saya orang paling getol ya. Jadi saya kira bagaimana dengan Mas Anies? Tentunya Mas Anies kan mengikuti perkembangan ini. Tapi kan Mas Anies harus terus jernih melihat situasi ini. Karena kami melihat bahwa di ketidakpastian kondisi bangsa ke depan, orang-orang yang seperti Mas Anies ini dibutuhkan. Bang Sahrin yakin dengan situasi hari ini Mas Anies bisa jadi presiden 2029? 2029? Iya. Ya, kalau dari sisi ikhtiar kan kita harus yakin. Kan kita sedang memperjuangkan beliau jadi calon presiden, harus yakin. Harus yakin ya. Harus yakin dulu kan. Jadi basisnya kan harus yakin. Keyakinan itu harus dilembagakan. Tidak boleh ada keraguan di dalam. Pokoknya la raiba fi. Kan tidak boleh ada keraguan yang tumbuh di situ ya. Betul. Sebagai orang yang mendeklirkan Mas Anies menjadi presiden, maka harus dihimbau kepada rakyat bahwa Indonesia akan baik-baik saja dan akan maju kalau Mas Anies yang jadi presiden. Itu harus menjadi keyakinan kami ini kan tidak hanya kami, tapi juga menjadi keyakinan secara struktural dan bahkan keyakinan orang-orang yang menyesal yang tidak memilih Mas Anies ya. Keyakinan dari banyak orang. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena partai ini lebih awal mencalonkan Mas Anies, dan kami melihat bahwa ternyata respon itu begitu tinggi, harapan itu begitu besar. Ya, captive marketnya dari sana. Kami kemarin dari ITB banyak sekali yang menepuk pundak saya dan mengatakan kami titipkan bangsa ini, jaga kepercayaan rakyat terhadap partai ini. Dan tentunya ya jaga bagaimana agar Mas Anies juga. Ya, kelompok menengah pasti larinya ke partai yang platform perjuangannya pasti dan secara akademis bisa dipertanggungjawabkan dan tokohnya pasti inspiratif ya. Ya, dan kekuatan perubahan itu kan ada pada kelompok menengah. Menengah, betul. Mereka inilah sebagai motor penggerak dari perubahan. Dan saya kira kalau kelas menengah ini dan kelompok menengah ini bergerak terus, kan kita tahu bahwa perubahan-perubahan besar kan lahir dari kelompok menengah. Oke.
Selain dari faktor Anies Baswedan, kenapa Partai Gerakan Rakyat ini membludak di mana-mana? Boleh kita cek data dan faktanya lengkap semuanya, membludak. Tidak seperti partai-partai yang lain, baru berdiri langsung nyungsep. Bahkan partai-partai yang sudah berdiri lama pun kemudian tidak duduk di DPR, tidak ada yang duduk kursinya di DPR, cuma di daerah. Itu kan lagi digelorakan sekarang itu, dinaik-naikkan begitu kan. Bahkan seorang yang tokoh terbesar di Indonesia ini turut membesarkan partai itu. Tapi kenapa tidak menggelora seperti Partai Gerakan Rakyat? Ya, memang faktor Anies sudah pasti. Tapi apalagi sebenarnya Partai Gerakan Rakyat itu, kawan-kawan, itu ingin membuktikan bahwa mendirikan partai itu bukan untuk dijadikan untuk dinasti keluarga. Itu satu. Yang kedua, bahwa mendirikan partai itu bukan mendirikan seperti mendirikan perusahaan untuk mencari untung kepada kader-kadernya. Sebenarnya tujuan mendirikan partai yang sekarang-sekarang ini, yang lama-lama kalau kita lihat, itu kan semacam perusahaan pribadi untuk ambil untung mereka kan. Setoran dari mana-mana, halal dan haram. Begitu kan? Nah, ini sebenarnya Partai Gerakan Rakyat satu-satunya partai yang memakai moto, tanyalah apa yang partai berikan kepada negara. Jangan tanya apa yang diberikan negara kepada partai. Berarti besarkan partai atau beri makan partai itu. Jangan cari makan dengan partai tersebut. Ini ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Luar biasa, dalam beberapa waktu terakhir, dinamika politik nasional kembali menunjukkan geliat yang menarik. Di tengah dominasi partai-partai besar yang sudah lama mapan, muncul kekuatan baru yang perlahan namun pasti mulai mencuri perhatian publik, yaitu Partai Gerakan Rakyat. Awalnya mungkin tidak banyak yang memperhitungkan kehadiran partai ini, namun seiring waktu, gerakannya semakin terasa. Dari tingkat akar rumput hingga ruang-ruang diskusi publik, nama Partai Gerakan Rakyat mulai sering diperbincangkan. Tidak hanya oleh para pengamat politik, tetapi juga oleh masyarakat biasa yang mulai merasa memiliki keterkaitan dengan pesan yang mereka bawa. Fenomena ini tidak terjadi begitu saja, ada proses panjang yang membentuknya. Partai ini mencoba hadir dengan pendekatan yang berbeda, lebih dekat dengan rakyat, lebih aktif mendengar, dan lebih berani menyuarakan isu-isu yang selama ini dianggap kurang mendapatkan perhatian. Di berbagai daerah, dukungan terhadap Partai Gerakan Rakyat disebut-sebut semakin membludak. Relawan bermunculan, komunitas-komunitas kecil mulai menyatakan dukungan, dan media sosial dipenuhi dengan narasi-narasi yang mengangkat semangat perubahan. Ini menjadi indikasi bahwa ada keresahan, sekaligus harapan yang sedang tumbuh di tengah masyarakat. Popularitas yang meningkat ini juga tidak lepas dari cara mereka membangun komunikasi. Alih-alih hanya berbicara dari atas ke bawah, mereka mencoba menciptakan dialog. Mereka hadir di tengah masyarakat, mendengarkan langsung keluhan, dan berusaha menerjemahkan menjadi agenda politik. Bagi sebagian orang, pendekatan seperti ini terasa lebih otentik, dan di tengah kejenuhan terhadap gaya politik lama yang sering dianggap elitis, kehadiran partai yang membawa semangat gerakan rakyat menjadi sesuatu yang segar. Namun, seperti halnya fenomena politik lainnya, lonjakan popularitas ini juga perlu dilihat dengan kacamata yang jernih. Dukungan yang besar adalah modal awal, tetapi bukan jaminan keberhasilan jangka panjang. Tantangan sesungguhnya justru terletak pada bagaimana mereka menjaga konsistensi, membuktikan kapasitas, dan mengelola ekspektasi publik yang terus meningkat. Karena semakin populer sebuah gerakan, semakin besar pula sorotan dan tuntutan yang akan datang. Masyarakat tidak hanya ingin mendengar janji, tetapi juga melihat bukti nyata. Di titik inilah Partai Gerakan Rakyat akan diuji. Apakah mereka mampu bertahan sebagai gerakan yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat? Ataukah mereka akan mengalami nasib yang sama seperti banyak gerakan lain yang meredup setelah euforia awal? Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini mereka sedang berada dalam momentum. Gelombang dukungan yang terus tumbuh menunjukkan bahwa ada ruang dalam politik Indonesia bagi kekuatan baru untuk berkembang. Dan mungkin yang paling menarik dari semua ini bukan hanya soal seberapa besar partai ini akan menjadi, tetapi apa yang mereka wakili, harapan akan perubahan, keinginan untuk didengar, dan semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Apakah gelombang ini akan terus membesar hingga menjadi kekuatan politik utama? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang jelas, ketika sebuah gerakan mulai tumbuh dari bawah dan mendapatkan tempat di hati rakyat, itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Dalam suasana itulah, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh dan menarik perhatian Partai Gerakan Rakyat.
bukan sekedar partai politik biasa, tetapi sebuah gerakan yang perlahan menjelma menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Dari kota hingga pelosok desa, dari diskusi kecil hingga panggung-panggung publik, nama Partai Gerakan Rakyat semakin sering terdengar. Dukungan datang tidak hanya dari kalangan elit, tapi justru dari rakyat biasa, mereka yang selama ini merasa suaranya belum sepenuhnya terwakili. Nah, fenomena ini bukan kebetulan. Ia lahir dari keresahan yang lama terpendam. Banyak masyarakat yang mulai jenuh dengan pola lama, dengan janji-janji yang berulang, dan dengan politik yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Partai Gerakan Rakyat hadir, membawa pendekatan yang berbeda. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi berusaha mendengar. Mereka tidak hanya menjanjikan perubahan, tetapi mencoba membangun kedekatan dengan rakyat sebagai pondasi utama. Gelombang dukungan pun mulai terlihat nyata. Relawan bergerak dengan semangat. Komunitas-komunitas tumbuh dengan kesadaran. Dan suara-suara rakyat mulai menyatu dalam satu harapan besar perubahan yang nyata. Nah, di tengah gelombang ini muncul pula nama yang tidak bisa dilepaskan dari narasi perubahan. Anies Baswedan. Bagi banyak pendukungnya, Anies bukan sekedar tokoh, melainkan simbol arah baru yang ingin dituju. Sosoknya dikenal tenang, terukur, dan penuh gagasan. Ia berbicara bukan hanya tentang apa yang harus dilakukan hari ini, tetapi juga tentang masa depan yang ingin dibangun bersama. Inilah yang membuat sebagian masyarakat melihatnya sebagai figur inspiratif, bukan sebagai lokomotif perubahan. Nah, pandangan ini juga diperkuat oleh pernyataan Syahrin Hamid yang meyakini bahwa Anies memiliki peluang besar untuk menjadi presiden di masa mendatang. Sebuah keyakinan yang mencerminkan optimisme, sekaligus menunjukkan betapa kuatnya harapan yang sedang dibangun. Namun, perjalanan menuju puncak kekuasaan bukanlah jalan yang sederhana. Politik adalah arena yang penuh dinamika, penuh kejutan, dan penuh persaingan. Dukungan yang besar hari ini harus dijaga dengan kerja nyata esok hari. Partai Gerakan Rakyat pun menghadapi tantangan yang tidak ringan. Popularitas yang meningkat harus diiringi dengan kapasitas yang kuat. Harapan yang tinggi harus dijawab dengan bukti yang nyata. Karena rakyat tidak hanya ingin percaya, mereka ingin diyakinkan.